Mata bertahun-tahun, ya toh, di Gunung Kidul bertahun-tahun, karena ini juga ada yang dari Gunung Kidul ini, ya ada yang dari apa Kediri bertahun-tahun, di apa Jombang bertahun-tahun, di rumah ya tidak pernah antri, tidak pernah apa, ya toh. Sini hanya 3 hari kok rasanya kayak 300 tahun, itu bagaimana? Ini Bapak sekalian, memang sesuatu yang ujian itu memang berat. Beda kalau penikmat, kalau penikmatan ya 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja asalkan kita tetap jadi kepala. Wah itu nyanyinya orang-orang bos-bos itu, 1000 tahun tak lama katanya, sombong. Ini Bapak sekalian, ya, jadi kita setiap lemparan diampuni dosa-dosanya. Ya, 3 ula, wusta, kita berdoa. Setelah ula kiri kita berdoa menghadap ke Ka'bah. Ya, apa namanya, tubuhnya kita sebelah kanan kita, kiri. Kemudian lempar lagi ke wusta, apa namanya, minggir ke kiri, doa lagi. Kemudian akobah lempar, langsung tidak usah berdoa, langsung bablas belok ke kanan. Berjalan-jalan bersama. Walaupun kita agak panas, karena dilaksanakan bersama-sama berjuta-juta. Lihat Bapak kalau tidak percaya, naik turun ke jalan itu, di jalan Yakin ini banyak orang berjalan kaki, ribuan itu. Sama juga kan lempar panas terik matahari seperti ini, jauhnya itu 8 kilo dari sini Pak, yang paling pojok sana 12 kilo dari sini jauhnya. Nah kita itu hanya tidak ada apa namanya 10 kilo dari sini, ya kan Pak. Itu insya Allah hanya ya setengah kilo lebih sedikit lah dari Jamarat. Memang ya Jamarat itu dekat di mata, jauh di kaki memang. Kelihatannya sudah kelihatan tapi melangkah kok tidak sampai-sampai ya. Memang dekat di mata, jauh di kaki. Pahalanya semakin banyak, ngitungnya tuh astagfirullah, astagfirullah, dosaku diampuni, dosaku dikurangi, tambah kebaikan. Gitu terus saya tidak terasa panasnya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya merasakan kepala yang tak terhidup, hancurlah diriku, Masya Allah. Kalau di Jakarta dalam AC, mobil nyaman, kenapa begini? Ya sudah Pak, tidak ada pahala bagimu. Ini Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ini sudah hampir final, sudah hampir final. Kalau sudah besok terus malamnya kita tawaf ifadah, sudah al haji kita. Pundak Bapak dipegang malaikat, ya dah. Qad ufrulaka ma takot sama min dambika, sungguh telah diampuni semuamu dan sudah sempurna hajimu. Tinggal sehari semalam, tapi kelihatan bapak-bapak ya tidak ada yang merasa payah di sini, karena saya lihat tadi saya tidur di sebelah saya tuh tertawa terus, tapi ya makan terus, tertawa saya makan terus ya. Jadi ya terutama Pak Basari dan Pak Dokter. Ya Pak Dokter di Mesak ada temannya dengan Mas apa Pak Yasin, diem-diem juga terus Pak Yasin ini sama. Maka pada sehat karena ngurusi jamaah banyak. Ini bapak-bapak sekalian, sekali lagi bersyukur, tersenyumlah bapak-bapak sekalian. Jangan sedih, sedih itu tidak pernah bahagia Pak sekalian. Sedih itu tidak pernah bahagia. Jangan kalah dengan pramuka. Pramuka itu apa toh? Apa siapa yang jadi pramuka dapat pahala selangkah diampuni? Tidak ada pramuka itu. Tapi semangat. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tidak pernah gembira. Itu pramuka itu Pak. Saya dulu jadi pramuka itu jam Yakin ini pakai baret, pakai hiking, pakai tongkat, jalan itu luar biasa. Tidak pernah merasakan panas. Di sini senang, di sana senang. Tidak ada pramuka kok. Oh ya nasib, mengapa begini? Baru haji sekali, panas sekali, sungguh nasibku malang sekali di dalam hidupku. Takkan terulang kedua kali di dalam hajiku. Oh itu nyanyian orang Idan itu. Itu bukan nyanyian orang haji mabrur, haji Idan. Soal kalau haji mabrur itu pasti minta kembali lagi, kok malah jangan sampai kesini lagi, itu bagaimana? Ya apa tidak? Ya apa tidak Pak? Doa, Bapak Pak doa nggak kepengin kembali sini lagi? Ya saya doa tapi jangan ke Mina. Ini apalah muncul lagi. Saya kalau bisa haji ya nggak usah lewat Mina, itu gimana? Langsung jalan tol tuh gimana? Umpamanya nggak usah Mina. Jadi Arafah sehari aja langsung ke hotel lagi. Ya itu sudah ritual yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak sekalian kita ikuti. Tapi kalau saya lihat semua insya Allah ceria semuanya. Ini Bapak sekalian, maka saya sampaikan Bapak sekalian, ya di sini ini Pak, di sini Bapak duduk-duduk,
ya antri mandi, ya sikatan, ya nyuci pakaian dan lain sebagainya. Ini semua ibadah. Ini semua ditulis ibadah. Tidak henti-hentinya malaikat di tangan kanan kita di rotip terus nulis kita di sini ibadah terus. Ini Bapak sekalian. Lah kita kan tidak ngapa-ngapa masih ibadah. Ngapa-ngapa Bapak sudah dimulai dari dulu. Bapak-bapak yang menabung uang kan sudah lama, mencari uang kan sudah lama. Itu kan proses untuk berangkat haji. Ini Bapak susahnya sudah panjang Pak, cari rezeki sudah panjang, kemudian setelah mengumpulkan dibayarkan ke PT Multazam Utamatur yang sudah dipromosikan oleh saudaraku Habib Ubaidillah. Ini Bapak sekalian. Kalau saya punya PT namanya Jelajah Wisata Thayyibah, tapi saya senang dipromosikannya itu Multazam, saya senang nggak apa-apa. Malah saya punya syair untuk Multazam ini ya. Tolong nanti untuk ya ada pembayarannya Pak Basuri karena dia penting. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta, PT Multazam Utama. Oh, harapanku, kebanggaanku, Multazam Utama. Loh, padahal saya bukan yang punya PT, saya punya PT lain loh. Dermawan saya ini, dermawan. Saya promosikan lagunya itu, Pak Imam Basir dihafalkan ya. Ya itu. Ini Bapak Ibu sekalian, saya optimis positive thinking. Orang mendoakan orang lain, malaikat mengatakan, walaka amin, mudah-mudahan kamu juga begitu. Jadi otomatis saya mendoakan Multazam, PT ku sudah didoakan sama malaikat. Malah yang amin malaikat. Ini yang amin kan Bapak. Saya yang amin malaikat langsung Pak. Walaka amin, semoga engkau juga begitu. Berarti doanya sudah dua-duanya untuk PT saya. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan bisa bersama kembali. Ini Bapak sekalian, saya doakan Bapak bisa umroh kembali. Ya, Pak Obed keburu ngomong, mau PT lewat Multazam, iya lewat Multazam, ya tenang aja, tenang. Oh sudah saya kasih saya eloknya kayak gitu. Ini Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak sekalian, jangan sampai ada kata-kata, wah saya sekali ini saja. Jangan Bapak sekalian, kita berdoa lagi, mudah-mudahan bisa. Padahal Bapak sekalian, kalau saya evaluasi, ini kalau Bapak sekalian mengeluh, kalau haji kayak biasa kayak apa? Ini menurut saya ini bukan haji plus ya, ini haji super plus menurut saya, atau haji plus super. Ya nyaman, hampir tidak pernah ada apa namanya kata. Ya kita bukan sombong, tapi ini pemberian dari Allah. Ini saya juga husnudzon. Ya satu, memang pembimbingnya ya orang baik-baik ya satu ya. Yang kedua, yang haji hatinya ya baik-baik semua. Makanya Allah memberikan kemudahan. Sebab haji umroh itu kalau orang sudah menggerutu, biasanya sudah apapun ada masalahnya. Dilarang kata saya cepling gojaan yang dilarang. Baru pertama berangkat sudah hotel apa pegangannya. Oh itu ibu pasti hatinya ada yang tidak ridho ini. Kok bapak tahu? Nah itu sudah hotel tasnya itu. Iya itu pak. Saya tadi marah-marah ya itu nanti kalau ibu terus tidak segera tobat terus 12 bahkan tas ibu bisa mabur kemana-mana. Saya bilang ya jangan didoakan gitu pak, habis baru berangkat ya wong kuatnya itu sudah sempal itu bagaimana. Ini polisi perempuan wagah tinggi itu polisi perempuan belum sudah marah ya. Ini bapak-bapak sekalian ya, maka supaya ridho sampai pulang ya tidak usah lama-lama lah, sudah sabarnya sampai ke Jakarta aja. Kalau sudah di Jakarta terus diteruskan sabar sampai ajal matinya masing-masing. Ini bapak-bapak sekalian. Dan ini nanti masih ada. Bapak Ibu kemarin belum saya tunjukkan kan pahala Bapak Ibu. Kalau tidak korban di sini, korban di rumah. Pahalanya Bapak Ibu seperti perang, hartanya habis, pulang tinggal nama. Itu pahalanya korban. Luar biasa. Yang di sini apa namanya? Insya Allah juga sudah sembelih korban Bapak Ibu sekalian. Nah, terus nanti setelah selesai finish semua sudah diampuni dosa kita, dan kita tinggal mau beramal apa di hotel sudah tinggal tidak ifadah lagi, sudah selesai, tinggal memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram yang satu kali rakaat pahalanya lebih baik dari 100.000 kali. Ini bapak-bapak sekalian, maka harapan kami dengan sedikit apa yang kami inginkan Bapak Ibu sekalian, senangkan hatimu dalam masalah ibadah ini, senangkan hatimu dalam melaksanakan ibadah ini. Bahkan Bapak Ibu kalau tidak bawa Al-Quran ya di HP kan ada itu, rata-rata di HP kan ada Quran dibaca Pak. Quran itu Pak, Al-Quran itu wahyunya Allah.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Aku turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu bisa berpikir, bisa belajar di sini. Satu-satunya wahyu, satu-satunya kata-kata yang kalau dibaca dapat pahala ya Al-Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu sana wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mun harfun. Orang yang mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran satu huruf diberi pahala 10. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Banyak puluh, tidak bisa ngitung. Ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran, dan dibaca kapanpun pantas. Quranus syafi'un musafaun, bisa beri syafaat dan syafaatnya diterima. Contoh surat Mulk. Surat Mulk Bapak Ibu baca terus menjadi ahli, Bapak ngapalkan atau dibaca terus menerus, bisa menjadi pelindung kita siksa kubur. Bapak meriksa surat Mulk itu datang, malaikat jangan. Ya Allah, ini adalah ahliku, selamatkan dari siksa kubur. Itu contohnya laporannya diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah laporan Quran itu. Syafi'un musafaun, syafaatnya diterima. Itu Al-Quran, satu-satunya bacaan, dan dibaca kapanpun indah. Subuh Al-Fatihah, maghrib Al-Fatihah, isya Al-Fatihah, makmum tetap amin. Tidak ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya yang bosan tidak ada. Aku tidak mau amin, tiap hari amin terus capek. Tidak amin, tidak ada. Makmum itu pasti makmum gila. Baca amin tidak pernah bosan. Dibaca kapan saja enak. Ada orang mati dibaca enak, teman dibaca Quran enak, mau ada acara apa dibaca Quran enak, ada wali mati duluan dibaca enak. Itu Al-Quran. Maka disyairkan oleh Syekh Satibi. Wa khairul jalis la yumallu hadithu wa tardatu yastatu fihi tajammula tajammula na'am. Halo, artinya apa Pak? Bapak tidak tahu ya. Seindah-indah suara yang didengar di samping tempat duduk adalah bacaan Al-Quran. Dibaca berulang-ulang tidak membosankan, tambah menyenangkan. Hanya kadang-kadang keliru menanggapinya. Idza ulqu fiha sami'u laha shayqan wa Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Yang mendengarkan Alhamdulillah. Padahal artinya ketika orang itu dimasukkan ke dalam neraka itu membara orang itu sampai orang itu bengok-bengok karena baranya api neraka, karena tidak ngerti isinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kan tidak ngerti Pak. Maka sudah saya survei, sudah saya teliti, orang pinter sama orang bodoh itu malah mending orang pinter. Ada Mudin bodoh Pak, cerita sama istrinya, ini agak lama tidak apa-apa, siang-siang paling ibadah gojek aja Pak, ceramah lama tidak apa-apa. Ya Pak, tidak Pak? Ya iyalah, yang ceramah tidak dibayar aja siap kok. Tidak dibayar hari ini loh ya, kalau keseluruhan dibayar saat ini. Sama dengan beliau ini Bapak Ibu sekalian, cerita sama istrinya, Dek, sayang sini, pokoknya kita kalau punya menantu harus yang pinter ngaji. Nah, terus ada 3 orang di musolanya dia mendengar, wah Pak, ini orang kaya, anaknya 1 tok, cari menantu yang pinter ngaji. Wah, kita lamar aja ini anaknya ini, kita pamerkan bacaan Quran kita masing-masing. Nah, akhirnya bertiga itu paginya datang pada Pak Mudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertiga berbondong-bondong. Kalau ini berbondong-bondong betul bertiga. Ya silahkan, ada apa? Bapak
saya ingin melamar putri ibu, putri bapak, satu-satunya putri bapak. Saya juga ingin melamar bapak. Saya juga, loh kamu kok 3 orang semua? Ya, kami belum bahas siapa yang diterima. Pokoknya saya ridho, tidak akan marah bapak. Kami bertiga melamar putri bapak. Kamu namanya siapa? Saya Anas bapak. Anas namamu? Ya. Sudah, kamu baca Qul A'udzu Binas. Ya, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Sudah fasih lumayan. Kamu siapa? Saya namanya Muhammad Falak Pak. Muhammad Falak. Oh ya sudah, kamu baca surat Al-Falak. Qul a'udzu birabbil falaq kok fase. Lah yang nomor 3 ini namanya Ali Imron. Judek ya Ali Imron itu. Aduh, hancur hatiku ini. Terus bapakku ngasih nama kok ya Ali Imron. Ini nanti saya coba baca Ali Imron terus piye caranya? Ya Allah, kok ya tidak Muhammad Ina atau Ina itu gimana namaku kok ya Ali Imron ini gimana? Berbes bingung dia. Enak si Anas cuma keluar pinas itu Falak lah, aku Ali Imron ini piye bingung. Kamu nama siapa nak? Anu Pak, nama saya Al Imron tapi panggilannya Kulhu. Oh ya sudah, kamu baca Qul Huwallahu Ahad. Akhirnya yang paling fasih itu malah Qul Huwallahu itu akhirnya. Dia yang paling fasih. Masya Allah, cerdas betul ini. Namaku Ali Imron, panggilannya Kulhu. Apa ya nek wong Ali Imron kok Kulhu jelane nek ngalor itu, tapi maaf ini percaya nyatanya kok. Ya panggilanku Kulhu, akhirnya dia baca Qul Huwallahu Ahad. Ya, jadi orang yang cerdas dulu Pak, cara berpikir itu. Jangan cuma makan terus. Pak dokter ya. Yang cerdas dulu. Namanya Ali Imron tapi kok ya dia punya ilham bagus sekali ya. Namaku Ali Imron, panggilannya Kulhu. Oh ya sudah, baca Qul Huwallahu Ahad. Akhirnya dia bacaan paling bagus, dia yang diterima. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka nanti kalau ada anak cantik Pak, anaknya orang pintar atau Pak Mutin, datang aja melamar. Bapak ngaku aja Ali Imron, ngaku panggilannya Kulhu. Ini Bapak sekalian. Ini contoh siang-siang, contohnya yang lucu-lucu. Ya kan? Tapi fakta itu Pak, fakta diterima karena dia pintar ngomong. Namanya Ali Imron, panggilannya Kocok kan enggak gatuk ya. Harusnya Ali Imron panggilnya Ali apa Imron, apa Imron apa Ali gitu tok gitu. Lah itu panggilannya kok Kulhu, tapi juga dipercaya. Ini Bapak sekalian, Al-Qur'an luar biasa ya. Maka di sini Bapak sekalian kalau longgar ya baca Quran. Pelan tidak apa-apa. Yang belum fasih pelan saja, nanti yang mendengarkan malah judek. Yang belum fasih bacanya pelan aja karena saya waktu Lailatul Qadar ada orang yang sholat, ada yang berdoa, ada yang baca Quran. Lah kita sedang berdoa, ada yang sedang sholat, ada yang baca Quran itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Waduh, sholatnya ora khusuk blas Qur'ane bacaannya. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi. Kamu ini apa baca Quran? Bulan-bulan akhir sholatnya bubar Pak. Lah gimana mau baca diulang-ulang tidak rampung-rampung? Ada yang sholat ya sudah tidak sabar. Saya mau sholat mendengar surah Mutabayyata terus mubeng terus ya. Atau ya kuliah ya kafirun ya toh. Nah, apa nama teman-teman bala antum abidu nama abud wala ana abidum ma abatum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum. Lah rampungnya kapan? Makmumnya judek imamnya kuoplok komburi gitu. Imam kok muter terus rawis itu bagaimana? Nah ini, maka belajar Quran itu penting apa tidak Pak? Alah Pak belajar Quran dia cuma penting tuh bagaimana tuh ya Pak? Belajar Quran penting apa tidak Pak? Wajib, pintar. Ini namanya orang yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang sudah ngerti tambah yakin. Belajar Quran itu wajib, tidaknya penting dan tidak membosankan. Ini Bapak sekalian, satu huruf pahalanya 10, tidak ada selain Quran. Ya maka di sini dibaca Qurannya. Kalau tidak ya zikir. Aku zikir itu bisanya satu kok subhanallah ya sudah terus subhanallah beribu-ribu tidak apa-apa. Yang bisa apa? Ini Bapak sekalian. Ya bercengkrama silaturahim penting, ngobrol-ngobrol cerita-cerita itu penting. Ya karena orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya silahkan bersilaturahim. Kemana-mana ada saudara. Saya Pak tidak dari Sabang sampai Merauke Pak. Dari belahan dunia paling timur ke barat, selatan ke utara. Saya punya saudara, punya teman banyak.
Sehingga ketika saya ditugaskan oleh pemerintah keliling dunia itu Pak, saya tidak pakai hotel, selalu bertempat di tempat teman saya, uang hotel masuk kantong. Nah ini Pak, karena punya saudara. Ya, apa namanya, di Perancis harusnya di hotel berbintang, tapi ya ada saudara. Saya di Belanda ya ada saudara. Saya di Suriname ya ada saudara. Kemudian di apa namanya Australia banyak saudara. Ya, di Cinere ada saudara. Ini Pak, di Sitiung ya, kemarin saya ke Sitiung juga banyak saudara. Ada yang Sitiung, ada yang Padang ini ya Pak. Ya, Sitiung, kemudian Sawah Lunto ya, yang dulu waktu SD saya mendengar Sawah Lunto terkenal batu bara. Saya baru tahu kemarin, oh ini Sawah Lunto, waktu saya SD baca sejarah ada Sawah Lunto itu di sini ini. Banyak saudara, sehingga uang-uang yang harusnya saya belikan hotel masuk kantong. Itu karena apa? Banyak saudara. Untuk itu Bapak Ibu di sini silaturahim, silahkan Pak, perkenalan rumahnya di mana, namanya siapa, putranya berapa. Bapak putra punya 6, ternyata kenalan juga punya 6, bapak anak perempuan semua, ternyata yang diajak kenalan laki-laki semua. Karena kita bisa 6 kali langsung jadi satu pernikahan. Luar biasa, rame-rame, ya Pak. Punya anak banyak itu menyenangkan Pak, ya. Saya punya teman itu anaknya masih muda, anaknya 10 Pak. Kalau mau sekolah itu semua anak naik sepeda sendiri-sendiri dijejer gitu. Setar semua, terus bapaknya di depan, bendera dikibarkan, berangkat, langsung bismillah, langsung semua nyepit, semua tertiap pagi. Bapaknya tuh bawa bendera untuk start, ayo semua setelah naik berangkat sholat, bismillah tawakkaltu Allah, tirukan bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah, berangkat, langsung doakan bapak semua barokah, amin. Setiap pagi coba Pak, anak kalau banyak, kalau satu berangkat, mau satu yang ngapain Pak, satu maka lebih baik anak itu banyak solih-solihah semua daripada satu kurang ajar semua. Ini bapak-bapak sekalian, satu kurang ajar semua, lebih baik banyak tapi soleh semua. Sama dengan istri 4 solihah semua, lebih baik daripada satu kurang ajar semua. Nah itu, satu sukanya ngomel-ngomel, sama suami berani suruh ngambilkan apa namanya makanan, malah suami samplok sendok gitu. Bahkan kalau bunyikan suami itu sampai delik di bawah cacit gulai, ini bujuku mau masih cari, padahal sudah delik saking takutnya sama istrinya. Karena istrinya itu gagah gede dulu hitam, suaminya itu pendek kecil gondrong gitu. Ya Allah, malah dibunyi bisa mak istrinya takut. Ini kalau sudah haji, tolong ibu-ibu jangan sampai lakukan itu, harus taat kepada suaminya. Ini bapak-bapak sekalian, Al-Quran, saya ulangi lagi ya Pak, Al-Quran ya, pahalanya luar biasa ini. Maka bapak-bapak sekalian, kalau kita belum bisa belajar, bapak-bapak ngaji mulai dari awal, ngaji Iqra tidak masalah ya, walaupun memang susah ya. Kayak orang Jawa susah Pak, iya karena butuh, iya lanek tutu ya, karena sudah tua susah ya. Kadul barku yungidul bareng aku itu kan sudah tua susah. Ula iwalaha ula lula lulu walula lulu, guru gede itu Pak. Saya punya guru, punya murid itu pegawai BI Pak, Bank Indonesia. Masya Allah, namanya Bambang, angelnya enggak karu-karuan. Maaf kalau ada Bambang ya, disuruh baca tuh angelnya. Alladzi angqadha zahrok, allati angqadha rok, angqadha zahrok, angqadha rok, malah digetak malah getak genti gimana? Angqadha zahrok, angqadha rok, malah getak, tetap dodol terus, tidak berubah. Itu harus sabar. Maka bapak kalau agak sulit, sudah lesanya sudah agak kaku ya tidak masalah. Bapak sekalian, sabar, haji sampai selesai, nanti lempar jumroh dengan senang hati, pulang sama suami istri tambah sakinah mawaddah rahmah, saling mencintai, saling menyayangi, tambah mesra. Kalau makan bersama-sama ya, tidur bersama-sama, doa bersama, kalau belum apal diapalkan bersama-sama. Minimal sehari semalam katakan aku cinta kamu pada istri atau suaminya, mana yang duluan. Itu ciri-ciri suami solih dan solihah. Minimal sehari sekali, aku cinta kamu, aku juga. Berat Pak, oh, cuma gitu aja udah berani, bisa tuh Pak, memalukan orang kayak gitu aja udah berani, bisa banget cuma gitu aja udah berani. Cuma ngomong, sebelum menikah saya berani ngomong I love you, I love you, I love you kok. Tapi kalau ngomongnya cintaku sehidup semati, jelas itu bohong. Karena tidak ada orang mati ikut ke dalam kubur, tidak ada. Mati ada, ya, itu bahkan baru ditinggal 7 langkah sudah lingat-lingut.
Kok lingaling apa toh Bu? Dari ganti. Ya Allah, padahal istri umurnya sudah 63, wajahnya itu sama kentongan hampir sama. Lah terus siapa yang mau menikah dengan orang tua seperti itu, mengandalkan kekayaannya? Tapi kelihatannya kalau sebelah ibu-ibu ini semua solihah, semua mudah pulang dari 10 perempuan yang solihah semuanya. Dan bapak-bapak juga menjadi bapak-bapak yang solih semuanya. Saya itu kalau ada cerita laki-laki suka dimarahi istri itu, saya melihat wajahnya itu kesian gitu. Terus kira-kira kalau pas dibunyi-bunyikan istri itu wajahnya kayak apa, saya bayangkan itu lucu gitu. Suami Pak, tolong Pak, istri saya itu suka marah-marah sama saya, tolong Pak dinasihati Pak. Ya itu saya bayangkan wajahmu kalau dibunyi-bunyi kayak apa ya wajahmu kira-kira. Ya itu Pak sama ada yang dulu di bawah meja masih dicari sama istrinya itu. Mana suami tadi? Mana dimarahi? Saking takutnya. Ini. Ya saya ulangi lagi ya. Nyanyian bidadari ketika suami dimarah istri. Nah, nuna imatu falana bidu nahnu khalidatu falana ba'usu nahnu radiyatu anaskhatu tuban liman kana lana wa kunna lahu tuban liman kana lana wa kunna lahu. Nah itu dari di surga ketika istri marah sama suami. Ini bapak-bapak tak terangkai nyambung kok atau kayak gitu Pak, nyambung ya. Jadi ibu-ibu jangan pernah marah sama suami. Semakin banyak marah bidadari semakin banyak menyanyikan lagu untuk menanti kedatangan suami. Jangan marah sama ku wanita di dunia, itu besok menjadi suamiku, selama-lamanya aku tidak akan rusak, selamanya aku ridho tidak akan marah, selamanya aku tetap indah terus tidak akan rusak aku. Maka jangan pernah marah kepada calon suamiku, itu bidadari di surga. Maka bapak-bapak kalau istrinya sedang marah, sedang marah dengan bapak kalau tidak bisa musik yang ambil piring aja dituruti pakai sendok, teng 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 itu tidak apa-apa Pak. Bagi saya ya kayak gitu, tidak bisa musik tidak apa-apa, karena senang bidadari sedang bernyanyi. Ini berita mengembirakan loh Pak. Ya berarti untuk menghibur hati bapak kalau istri sedang marah. Masya Allah, bidadari kudu nyanyi iki, sing bidadari dunia kayak muring-muring kaya wong edan, ini yang kono nyanyi, alhamdulillah beda sekali. Ini bapak sekalian, semoga istri bapak setelah ini tidak ada yang marah-marah lagi sama suami. Terus perempuan tanya, nah kalau suami sedang marah sama istri, bagaimana Pak? Ya istri pasti salah itu dimarahi, dan tidak ada berita apa-apa ya. Terus calon suami di surga, oh tidak, suami ibu itu ya. Nah ini yang kadang-kadang ibu tanya, Ustadz, yaitu bapak-bapak itu besok istrinya banyak. Lah saya ini suaminya siapa? Bu, suami ibu besok itu ya suamimu sekarang. Dan ibu besok itu di madu sampai 12.500 tapi terasa. Perasaannya suaminya ya di sampingnya terus, tidak pernah pergi kemana-mana. Itu kehebatan Allah. Walaupun sekarang sudah saya cerita ini, besok lupa. Jadi tahunya suaminya di sampingnya terus. Maka saya tanya Bu, di madu tidak terasa dengan tidak di madu tapi merasa di madu, pilih mana tuh ya? Nah, di madu tapi tidak terasa, tidak merasa di madu. Dengan tidak di madu tapi merasa di madu, pilih mana tuh? Bu, Bu, ya kalau saya pilih di madu tidak terasa lah, bagus gitu kan. Ya, caranya bagaimana? Semua informasi yang masuk pada ibu tidak usah dipercaya, gitu aja. Bu, tahu suami ibu itu nikah lagi? Enggak, saya enggak percaya. Pokoknya kalau yang cerita bukan suami saya sendiri, saya melihat sendiri. Walaupun kamu lihat sendiri, aku enggak percaya. Judek itu yang akan merusak rumah tangga orang itu, judek itu dia. Oh, dikasih tahu enggak mau kalau enggak suami yang cerita. Mas, ada berita bapak kamu dikali enggak? Oh ya sudah, saya percaya sama kamu saja. Saya enggak percaya dengan orang lain siapapun. Bagus, istri yang solihah kamu. Ya ini bapak sekalian, saya seperti itu. Adapun dunia, agar semua kebutuhan bapak ibu tercukupi, cita-citanya semua tercapai, maka enggak usah bercita-cita apa-apa. Sudah tercapai semua itu otomatis. Termasuk bapak ibu enggak usah butuh apa-apa, sudah tercapai otomatis. Ya karena orang-orang itu kadang tidak tercapai karena antara kemampuan dengan keinginan, banyak keinginannya sehingga banyak tidak tercapai. Ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau hiburan semakin siang semakin ramai, kalau nasihat semakin siang semakin luwe. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang belum makan silahkan
ambil lagi yang sudah ya Pak Dokter, ambil lagi boleh, tapi tanpa saya ya. Ya kita tunggu sampai nanti sholat asar. Habis sholat asar kita baru lempar jamaroh. Selamat, tinggal semalam lagi, besok kita pulang ya. Setelah pulang kita tawaf ifadah, kembali ke apartemen, boleh kikuk-kikuk. Nah ini bagi yang bawa suami istri. Ini bapak sekalian, bapak ibu, ada bapak-bapak ini mau tertawa aja diampet-ampet. Udah gini-gini barang apa, mau ya tertawa itu lah, diberi kabar gembira, ngampet-ngampet tertawa itu kenapa? Semoga Allah paling kesehatan, kewarasan, kebarokan bagi kita semua. Dan kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa a'malan mutaqabbalan wa tijaratan tabur. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fima a'taitana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fi majalisina wa barik lana fi hajjina wa barik lana nasikina wa barik lana fi kulli umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.